Apakah prediksi pandemi COVID-19 ini akan berakhir di Juli 2020 cukup realistis? Apa saja kemudian kebijakan penanganan yang perlu diambil pemerintah agar prediksi ini tidak meleset? Melalui sambungan Skype bergabung untuk membahas soal ini pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Mas Pandu Riono. Selamat pagi, Mas Pandu. Selamat pagi, Mas Bayu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga Mas Pandu juga sehat-sehat. Dan ada juga Ketua Satgas COVID-19 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Atau saya dengar tadi Mas Pandu kalau manggil Mas Beri. Wah, singkatnya begitu. Saya boleh ya izin juga, Mas Beri? Iya, benar. Ya, terima kasih banyak untuk bergabung kali ini. Saya ke Prof. Beri dulu dan juga ke Mas Pandu kemudian. Ini terlalu dini tidak kesimpulan seperti ini atau memang perlu juga disampaikan dalam kaitan memberikan harapan kepada masyarakat? Profesor Beri. Oke, baiklah. Kalau harapan ke masyarakat saya kira terlalu dini. Karena kita lihat setiap kali ke rumah sakit masih banyak yang ada di jalan. Khusus kemarin luar biasa meningkat. Jadi rupanya informasi ini membuat masyarakat merasa bebas. Satu. Yang kedua, akurasi data. Data yang ada di Jakarta sebetulnya masih puncak dari gunung es. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa Jakarta sudah mendatar. Kemudian yang kedua, kalau melihat estimasi dari Singapura. Singapura sendiri kenyataannya pada medium Maret sudah dipuji banyak orang karena peningkatan hanya 200 per hari. Namun beberapa hari terakhir ini ternyata lebih dari 3.000. Dan hari kemarin naiknya 500. Jadi ada hati-hati second wave. Yang catatan ketiga adalah tidak persis analoginya, tapi kira-kira Jakarta ini sekitarnya kan ada Jawa Barat, ada Banten, ada Cirebon, dan yang lain. Biasa khawatir kita ini mirip Italia. Jadi pada waktu mulai menurun, maka negara-negara Eropa yang lain sekarang rata-rata di atas 100.000. Jadi hati-hati, kalaupun benar Jakarta kemudian akan turun, masih bisa muncul pusat-pusat penularan yang ada di sekitar Jakarta. Oke. Ya, tergambar dari apa yang disampaikan oleh Prof. Beri. Mas Pandu, bagaimana pendapat Anda mengenai bahwa di Jakarta sudah mulai melambat? Kalau dilihat laporan kasus memang mendatar, tapi ini kan hanya laporan kasus yang perlu ditunjang dari berapa yang diperiksa. Dari berapa yang diperiksa itu artinya apakah tren orang dengan suspek COVID juga mendatar atau tetap meningkat. Karena kita tahu bahwa testing itu sangat penting. Apakah masih ada antrian testing untuk layanan di Jakarta? Di wilayah lain seperti Jawa Barat sudah bisa 1 kali 24 jam keluar hasilnya. Harapannya juga di Jakarta demikian. Dan kemudian memang kita kalau melihat secara tidak langsung, itu PSBB sudah terindikasi meningkat hanya sekitar 60%, itu pun bervariasi. Bisa kadang-kadang 50%, kadang-kadang 62%. Dan ini yang masih kita melihat variasi dari ke hari ke hari belum konsisten. Ketiga, memang masalah lain adalah kita tidak bisa hanya melihat satu data saja. Jadi kita harus melihat data relatif dari berapa orang yang positif itu diperiksa. Nah itu kita bisa mengindikasikan secara lebih cermat apakah memang proporsinya menurun, apakah melandai. Dan Jakarta, tadi seperti sudah diceritakan oleh Mas Zubairi, bahwa kita tidak hanya bisa lihat Jakarta. Kalau kita lihat tren di luar Jakarta, di Jawa saja, di luar Jawa Bali, maksudnya di luar Jabodetabek, itu peningkatannya terus lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya bisa melihat indikator nasional hanya Jakarta. Kita harus melihatnya secara nasional. Kalau kita mengatakan Indonesia bukan hanya Jakarta. Karena seperti dikatakan oleh Pak Zubairi tadi, Mas Zubairi, bahwa
bisa saja di sekitar Jabodetabek ini masih kantong-kantongnya masih banyak yang masih meningkat terus. Itu yang perlu kita cermati dan kita waspadai. Ya, jadi terbayang bagi kita semua, mudah-mudahan bagi pemirsa Sapa Indonesia yang menyaksikan, warga DKI Jakarta, warga Jabodetabek, seluruh rakyat Indonesia, kita belum boleh senang berkaitan dengan adanya indikasi pelambatan. Sebagai catatan saja, hari ini di Harian Kompas diturunkan sebagai headline atau tajuk rencananya adalah akurasi data akan bantu penanganan pandemi. Ada data di DKI Jakarta hari Minggu kemarin itu 65 kasus baru, Prof. Zubair dan juga Mas Pandu. Hari Senin mulai naik sedikit jadi 86 kasus baru. Dan kemarin hari Selasa itu sudah 118 kasus baru lagi. Padahal kita berharap sebagai orang warga DKI begitu, kalau ya betul data-data bahwa kita ada pelambatan, paling tidak harus di bawah 100 terus begitu. Tapi ini ternyata ada peningkatan-peningkatan yang terjadi pada hari Minggu, Senin, dan Selasa. Anda juga setuju, Prof. Zubair, bahwa akurasi data ini akan bantu penanganan pandemi. Beberapa kali sih sebetulnya ID di berbagai media termasuk kepada Kompas TV juga mengatakan tes terhadap masyarakat ini harus lebih masif, saya menyebutnya begitu. Begitu, Prof. Zubair? Ini belum terjadi menurut Anda? Iya, benar, belum masif. Kan tadi saya minta misalnya kalau Jakarta ya dan Jawa Barat mungkin sekitar 10 sampai 20 ribu per hari. Untuk provinsi lain sekitar 5 ribu, 10 ribu per hari. Nah, kemarin dari pemerintah mulai dibagikan beberapa puluh ribu ke masing-masing provinsi. Saya harapkan itu bisa langsung dikerjakan yang PCR. Namun di lain itu yang antibody walaupun masih banyak dispute, masih banyak yang ada yang setuju, ada yang tidak. Namun sebagai contoh, antibody yang sudah ada di kita itu mungkin lumayan juga segera dihabiskan untuk dites karena hasilnya cepat sekali dan itu juga dipakai di banyak negara, di Amerika, juga di Australia dan beberapa negara lain. Jadi maksud saya apa yang ada di kita manfaatkan dan rapid ini yang saya lihat rapid test ini amat banyak di nomor 1 Jawa Barat, nomor kedua Jakarta, namun yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Bali, dan provinsi lain masih sedikit sekali. Jadi saya harapkan provinsi lain mulai hari ini bisa meningkatkan jumlah rapid test. Rapid test yang manapun yang ada di masing-masing, apakah yang antibody atau yang PCR. Terima kasih. Ya, Prof, apa sih pentingnya tes ini dilakukan agak massal begitu atau masif bagi penanganan pandemi seperti corona ini? Iya, tes ini terutama dari sisi pemutusan rantai penularan. Jadi kalau ketemu kemudian segera diisolasi, karantina, kemudian kontak tracing kita telusuri siapa saja kontaknya, kemudian diperiksa, yang ketemu kemudian diisolasi sehingga rantai penularan putus. Jadi kalau sekedar social distancing saja tidak cukup, memang harus tes yang masif. Jerman misalnya membuktikan bahwa dengan tes masif 50 ribu tes sehari itu menyebabkan dari semua negara Eropa angka kematiannya paling rendah. Saat ini masih di bawah 5.000 dengan jumlah positif 150.000 lebih. Ya, jadi langsung ketahuan, oh di sini ada orang dan kemudian segera diisolasi sedemikian rupa sehingga fokus untuk penanganannya jadi jelas begitu ya. Mas Pandu, Anda juga pernah menyebutkan mengenai tes ini harus menjadi salah satu senjata begitu dalam tanda petik untuk menangani penyebaran virus corona yang memang begitu cepat. Tapi ketika kita tadi sambil ngobrol sebelum kita kemudian berdialog, Anda mengatakan kalau bisa sih jangan rapid test lagi tapi sudah PCR begitu. Kenapa, Mas Pandu? Karena dengan PCR kita mendeteksi keberadaan virus.
Dan itu sebenarnya kita mampu kalau kita memanfaatkan semua mesin PCR yang ada di negara ini, walaupun kita terus tambah. Dan ini yang perlu dioptimalkan, didukung dengan reagen yang cukup. Sehingga kalau kita bisa menemukan orang dengan virus pada minggu pertama, itu akan cepat kita bisa isolasi. Dan pemutusan rantai penularan akan lebih efektif kalau kita menemukan orang dengan virus. Lain dengan rapid test yang mendeteksi antibodi, yang biasanya sudah minggu kedua baru terdeteksi. Artinya di minggu pertama kebanyakan akan memberikan hasil yang negatif, dikatakan dia masih sehat, tidak ada infeksi, dia bisa melakukan kegiatan sosial, sehingga menularkan terus. Ini yang kita harapkan keduanya itu kombinasi antara pembatasan sosial dan testing masif dengan PCR, itu dampaknya besar sekali. Dampaknya besar sekali. Ini yang kita harapkan memberikan dampak yang terbesar karena kita ingin menyelesaikan target yang secepat-cepatnya. Pak Doni sudah bilang bulan Juni kita akan turun. Juli akan selesai. Anggap aja itu target yang harus dicapai. Untuk mencapai target itu kita harus berusaha maksimal, seoptimal mungkin sehingga kita betul-betul mewujudkan target itu. Ya, nah itu yang nanti kalau itu menjadi semacam target bagi kita semua, bagi pemerintah Indonesia khususnya, seperti apa kemudian langkah-langkahnya secara spesifik. PSBB sudah dilanjutkan di beberapa kota juga, beberapa daerah di Indonesia. Kami akan bahas ini lebih rinci lagi bersama Pandu Riono dan Profesor Zubair Jurban. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.